Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan apa? Makannya dicampur kelapa. Bapak ibu yang lah jawab salam, semoga masuk surga. Beli apa di Sukorajo? Makannya di Bukit Tinggi. Bapak ibu yang belum jawab salam biar masuk surga juga, maka kami ulangilah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad allazi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang terhormat Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahim Simpang 5 beserta seluruh pengurusnya, Bapak imamnya, khatibnya, bilalnya, dan seluruh jamaahnya. Yang kami hormati perangkat pemerintah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, sekelurahan Penurunan yang hadir malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Ratu Samban, Ibu Ketua Permata Kelurahan Penurunan dan seluruh pengurus, dan Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim Simpang 5 dan pengurusnya, seluruh ibu-ibu Majelis Taklim sekelurahan Penurunan yang hadir, ibu-ibu yang hadir segala, baik yang dapat seragam maupun belum dapat seragam, kami hormati. Pokoknya segala yang hadir malam hari itu, segalanya kami hormati. Kami hormati. Semoga kita yang hadir ini Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah ridhoi. Tidak ada yang amin. Itulah asik ngunyah kue itu nampaknya, lupa amin nampaknya. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah di sebaik-baik tempat, kata Nabi, adalah masjid.
Ahabbul biladi indallah masajiduha. Bumi yang Allah paling cinta ikalah masjid. Berkumpulnya juga kita bukan hanya di sebaik-baik tempat masjid, tapi juga berkumpulnya kita dalam majlis ilmu. Majlis yang dijamin Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa, kata Nabi, yang memudahkan langkahnya hadir mencari ilmu, maka Allah mudahkan pula langkahnya kelak masuk ke surga. Ibu-ibu aja yang amin, bapak ini ada yang amin apa? Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Cara bersyukur itu Bapak Ibu, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ada 3 cara disebut syukur tu. 1, meyakini nikmat datangnya dari Allah. Meyakini dalam hati iko nikmat datang dari Allah. Kalau hari kau kita masih mudah berbuat kebaikan, iko Allah yang memberikan. Yang kedua, lisan kita senantiasa memuji Allah. Dan yang ketiga, perbuatan kita semakin taat, dekat kita ke Allah. Maka cara bersyukur hati, lisan dan perbuatan. Maka sama-sama kita buktikan syukur minimal dengan lisan malam hari ini. Sama-sama kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang sekali bersalawat kepadaku, kata Nabi, sallallahu alaihi asyru salawatin, Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmatnya. Bayangkan tu Pak Bu, 1 kali salawat 10 rahmat Allah limpahkan. Maka mari sama-sama kita salawat agar kumpulnya kita malam hari itu Allah turunkan rahmatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu seluruhnya yang kami hormati, kenapa kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu alasannya apa Pak Bu? Ada memang diajarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah, maka itu bukti ketakwaan dari hatinya. Maka kenapa kita peringati peringatan hari besar Islam? Masuk kita ke Rabiul Awal, di situ ada Maulid Nabi kita peringati. Ramadan di dalamnya nuzul Quran kita peringati. Muharram kita peringati hijrah Nabi Muhammad SAW. Rajab dan kita peringati malam hari itu, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita peringati? Itulah cara kita mengagungkan siar-siar agama Allah sebagai bukti, bukti ketakwaan kita dari hati kita.
Maka mudah-mudahan peringatan ini betul-betul menambah ketakwaan kita. Ya, Bu. Bu. Nah. Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar kedua setelah Al-Quran. Namanya mukjizat, Pak Bu, itu sampai kapanpun akal kita tidak akan bisa memahami. Tapi ini masuk akal karena mukjizat. Contoh, Pak, mukjizat terbesar Nabi pertama Al-Quran, Pak. Tengoklah Al-Quran tu kalau mukjizat. Dari dulu sampai kini kita baca Quran, ada tak bosan, Pak? Jawablah, Pak. Al-Fatihah contoh, Pak. Al-Fatihah tu paling dikit tiap hari, Pak Bu. 17 kali kita baca. Karena 17 rakaat di tempat kami sawah lebar. Entah kalau di Simpang 5. Oh sama, alhamdulillah kalau sama. Al-Fatihah itu berarti paling dikit 17 kali kita baca tiap hari dari kecil, Pak. Sampai gedang gini, sampai punya anak kecil, cucung kecil. Pertanyaannya, ada tak kita bosan baca Al-Fatihah? Tidak, itu mukjizat, Pak. Coba kalau bukan mukjizat, bosan kita, Pak. Lagu, contoh lagu kalau itu buatan manusia, bosan kita, Pak. Lagu dulu yang viral, lagu apa tuh, Pak? Salah alamat, alamat palsu. Di mana-mana nyanyi, kemana-kemana, tua muda, seolah-olah lagu wajib di pesta. Kemana-kemana. Kini terdengar lagi tak lagu tu, Pak? Tak, bosan orang. Entah ngapa tidak ada yang nak nyanyikan lagi. Mungkinlah ketemu alamat. Habis tu ikan dalam kolam. Segala di mana-mana terdengar ikan dalam kolam. Kini terdengar lagi tak, Pak Bu? Tak, bosan orang, Pak. Bosan kita. Itulah kalau buatan manusia. Viralnya sebentar. Tapi tengoklah Al-Quran. Dan itulah mukjizat. Khatam kita, Pak Bu, tamat baca Quran. Apakah kita berhenti baca? Ngulang lagi, Pak. Coba kalau baca buku biasa. Lah tamat kita baca buku, ada tak selera nak baca dari pertama lagi, Pak? Tidak. Nah, itulah namanya mukjizat. Al-Quran dari dulu Allah tantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah, kalau kau ragu apa yang kuturunkan dari Al-Quran, tidak percaya ke Quran, kata Allah, buatkan satu surat yang mirip ke Quran. Kalau baca kau nandingi Quran. Dari dulu sampai kini tidak ada yang bisa nandingi Quran tu, Pak. Itulah mukjizat Al-Quran terbesar. Setelah mukjizat Al-Quran terbesar apa, Pak? Itulah Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj itu mukjizat juga terbesar, Pak. Kenapa kita peringati? Satu, bukti kita ketakwaan. Dua, sebagai bukti kita mengimani Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Maka kita peringati, mengakuinya tu, Pak. Dan juga sekaligus ngambil hikmah pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj tu, Pak Bu, pas di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi, kata ahli sejarah. Nabi itu, Pak Bu, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Dari umur 40 sampai umur 53. Setelah itu hijrah Nabi ke Madinah, 10 tahun pula Nabi di Madinah. Sampai umur 63 wafat Nabi di Madinah. Artinya total dakwah Nabi itu, Pak Bu, 23 tahun. Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah, tahun tengah-tengah kenabian. Sekitar 11 tahun kenabian. Umur Nabi sekitar 51 tahun. Kenapa terjadi di saat itu, Pak Bu? Karena di saat itu pula Nabi mengalami ujian yang terberat. Sampai disebut dalam sejarah namanya Amul Huzni, tahun sedihnya Nabi.
Dalam Islam itu dikenal sejarah ada tahun gajah, itu lahir Nabi. Ada tahun Nabi sedih, namanya Amul Husni, tahun sedih Nabi. Tahun sedih Nabi. Kenapa Nabi sedih Pak Abu? Karena di saat itu Nabi kehilangan orang yang menjaganya. Siapa yang menjaga dakwah Nabi? Itulah pamannya Abu Thalib. Bayangkan Pak Abu, Nabi itu ketika umur 40 tahun resmi Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apa kerja Nabi selama di Makkah? Merubah tradisi orang yang tadinya lah terbiasa dari turun temurun nenek moyang nyembah patung Pak Bu, berhala. Lah dari nenek moyangnya nyembah patung berhala. Datang Nabi dengan la ilaha illallah. Tentu banyak orang benci ke Nabi Pak, nak merubah kebiasaan. Samalah cak kita di Bengkulu. Lah ada kebiasaan dari nenek moyang kita, tiba-tiba datang kita nak merubah kebiasaan itu. Pacak tak Pak? Pasti dibenci. Betul Pak? Pak? Bu? Nah, maka Nabi Bapak Ibu dibenci oleh orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Makkah, nak merubah kebiasaan nenek moyang yang tadinya nyembah berhala. Maka disitulah banyak orang-orang benci. Tapi Nabi dijago. Siapa yang jagonya? Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak Abu anak tertua dari Abdul Muthalib, kakek Nabi. Dan Abu Thalib punya adik-beradik, termasuk ayah Nabi Abdullah, termasuk paman Nabi Hamzah. Abu Thalib itu Bapak Ibu orang yang ditakuti di kota Makkah. Tapi Abu Thalib sayang ke Nabi, ponaannya Nabi. Ditulis di pelepah kurma Pak Bu dalam sejarah, keberadaan Muhammad berada dalam genggamanku. Di tanda tangan buek nama Abu Thalib, ditempel tu tulisan di dinding Ka'bah. Tak ada yang berani nurunkannya. Seluruh orang Makkah baca tulisan itu, dan orang Makkah tahu Muhammad dijaga pamannya Abu Thalib. Jatuh 3 tahun setelah itu gara-gara dimakan rayap. Maka Nabi aman dalam berdakwah. Tapi sayangnya di tahun itu Pak Bu, tahun peristiwa Isra itu, paman yang jago Nabi kok meninggal. Maka Nabi sebagai manusia bingung siapa kelak jaganya. Maka itulah Quran surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, kau tetap sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Abu Thalib mati, kau tetap sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran. Maka di akhir ayat Allah ingatkan, wallahu ya'timuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari serangan manusia. Kalau kemarin Abu Thalib yang jaga kau wahai Nabi, aku kini yang menjagamu. Maka Allah nak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka itulah kenapa Nabi diisrakan di waktu itu. Nabi yang sedang sedih, Allah tampakkan kekuasaan. Diajaklah Nabi jalan-jalan itu Pak. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Dan itulah mukjizat. Kenapa mukjizat Pak Bu? Jangankan dulu Pak Bu, kini aja zaman yang canggih, kalau kita pakai akal tak mampu Pak. Masjidil Haram di Makkah tuh Pak, Masjidil Aqsa Palestina Pak, itu kalau kini aja pakai pesawat Pak Bu, itu 1 sampai 2 jam. Kini yang canggih tuh pakai pesawat hampir 2 jam. Kalau PP berarti kurang lebih 4 jam. Itu baru Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Makkah, Jeddah ke Palestina. PP berarti 4 jam. Itu baru Isra. Belum Mi'raj. Sampai langit ke-7. Jarak masing-masing langit itu disebut dalam riwayat 500 tahun perjalanan Pak. Tapi Nabi menempuhnya bukan 1 hari. Laila tadi. Sebagian malam. Entah berapa lama sebagian malam, bukan 1 malam, sebagian malam. Bisa jadi 5 menit, 10 menit, sepertiga malam akhir. Yang jelas sebagian malam. Itulah mukjizat. Kini aja tidak baca akal mikirkan. Apalagi dulu. Kini ada pesawat, dulu belum ada.
Dulu kendaraan dalam sejarah cuma 3 Pak. 1 unta, 2 kuda, 3 kedelai. 3 ikolah kendaraan zaman dulu. Hah? Iya, unta, kuda. Oh iya. Mohon maaf tuh Pak. Namanya keselea tuh Pak. Keledai Pak. Dalam sejarah Pak, naik unta dari Makkah ke Palestina itu 25 hari Pak. Dalam sejarah. Itu baru pahit. Berarti kalau PP 50 hari. Yo kalau unta itu sehat di tengah jalan. Kalau agak-agak demam, nambah hari. Nabi berapa lama perjalanan? Laila, sebagian malam. Itulah mukjizat itu Pak. Maka itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di tahun tengah-tengah dakwah Nabi ikalah Allah memperjalankan Nabi dalam sebutan Isra dan Mi'raj. Maka Isra itu Pak Bu, perjalanan malam Nabi. Isra itu artinya perjalanan malam, tapi hanya berlaku untuk Nabi. Tidak boleh diambil, walaupun arti Isra itu perjalanan malam. Tidak boleh kelak kita ambil Isra itu perjalanan malam kita. Jangan pula kelak ketemu di Prapto, nak kemana? Nak Isra beli martabak. Bukan. Jadi Isra itu perjalanan malam hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak Ibu, apa pelajarannya? Apa hikmah dari kisah itu Pak Bu? Oh, di situ Nabi mengalami puncak sedih. Artinya Bapak Ibu, Nabi aja sedih, Nabi aja diuji, apalagi kita. Nabi yang sedang mengalami ujian bertubi-tubi, paman meninggal yang jago. Belum jauh jaraknya, meninggal pula istri yang jadi penguat Nabi, yang menyelimuti Nabi pertama ketika Nabi ngeletek nerima wahyu pertama. Yang hartanya habis untuk kepentingan dakwah, mengajak orang menyembah Allah. Khadijah nyawanya pun diserahkan hanya untuk Allah. Khadijah istri tercinta meninggal pula di waktu yang berdekatan tahun sama. Maka disitulah Nabi mengalami puncak kesedihan Pak. Yang jago meninggal, yang menguatkan meninggal. Maka Allah menguatkan hati Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Oh, apa pelajarannya? Kalau Nabi aja diuji, apalagi kita Pak. Nabi sedih, begitu juga kita. Kalau hari kok ada orang yang boleh tidak sedih, tentu Nabi tidak sedih. Tapi Nabi sedih. Kalau hari kok ada orang boleh tidak dapat ujian, tentu Nabi tidak diuji. Tapi Nabi diuji. Apalagi kita. Maka obat sedih, obat ketika dapat ujian, itulah Allah ajak Nabi Isra dan Mi'raj sampai Nabi menerima perintah salat. Oh, pelajarannya Pak Bu, ternyata apapun kesedihan kita, apapun ujian kita, apapun masalah kita, wasta'inu bisabri wassalah. Itu hikmahnya Pak. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka Nabi yang sedang sedih diajak Isra, kemudian Mi'raj, menerima perintah salat. Itulah hikmahnya. Oh, ternyata ketika apapun kesedihan kita, apapun masalah kita, ternyata solusinya satu, salat. Ya Allah. Ya Pak. Ya Bu. Ya nak, kemana anak kau tadi? Hilang. Habis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Pak Bu, naiklah kendaraan buruk. Buruk kau juga hanya berlaku untuk Nabi. Buruk iko Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, iko binatang yang memang Allah ciptakan untuk perjalanan Nabi. Dia lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal, peranakan kuda dekat keledai. Yang kakinya kalau melangkah kecil Nabi sejauh mata memandang.
Maka buruk kartonya barkun yang artinya secepek kilat. Wajar Nabi itu Isra itu cuma sebagian malam, Pak. Kendaraannya buruk Allah ciptakan. Kemana Pak Bu? Ke Masjid Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa makna hikmahnya di situ? Jangan pernah jauh-jauh dari masjid selama hidup kau. Sedih Nabi tadi diajak jalan-jalan. Maka pelajarannya ibu kalau lagi sedih ajaklah bapak jalan-jalan. Itu pelajarannya tuh Pak. Maka kalau ibu lagi sedih ajak bapak jalan-jalan. Itu hikmah. Insya Allah kalau jalan-jalan sedih ibu hilang. Pindah ke bapak, gantian bapak yang sedih. Karena habis piti jalan-jalan tadi. Tapi jalan-jalan Nabi kemana Pak Abu? Oh jalannya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Oh berarti apa pesannya? Ternyata kita diajarkan untuk memuliakan masjid. Itu pesannya tuh Pak. Kenapa ke Masjid Aqsa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahirnya, dakwahnya, besarnya, wafatnya pun di sekitaran Baitul Maqdis Palestina. Maka itulah Nabi sampai di Masjid Aqsa Pak Bu, Nabi jadi imam, makmumnya nabi-nabi yang sudah meninggal. Artinya Bapak Ibu, ternyata sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun sudah sholat. Cuman yang membedakan waktu sholatnya. Nabi-nabi dulu sholatnya pagi dan sore. Wasabbih bihamdi rabbika bil aisyi wal ibkar. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu di waktu pagi dan sore. Maka nabi-nabi dulu sholatnya 2 waktu, pagi dan sore. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sholatnya nambah 1 waktu malam, pagi, sore, malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah di malam hari untuk sholat walaupun sebentar. Maka sholat Nabi Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj 3 waktu, pagi, siang, malam. Maka ikalah Isra tu Pak, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Artinya kenapa Masjidil Haram Masjid Aqsa? Baru 2 masjid waktu itu yang ada di dunia. Dan ikut jadi dalil Masjid Baitur Rahim kau dulu belum ada. Seandainya Masjid Baitur Rahim kau ada, tentu ke siko Nabi mampir. Ya dah Pak. Ya dah Pak. Karena belum ada Masjid Baitur Rahim. Yang ada dulu baru Masjidil Haram. Sebagaimana Abu Dzar bertanya kepada Nabi, Rasul, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi? Kata Nabi, Masjidil Haram. Kemudian apa Rasul? Masjid Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dibangun? Jaraknya 40 tahun kecil Nabi. Itulah kenapa Nabi diperjalankan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Dan itulah namanya Isra. Ya Bu. Bu. Nah. Pak. Mi'rajnya mana Pak Bu? Mi'raj kau naik. Mi'raj kau naik. Mi'raj itu arti bahasanya tangga. Mi'raj naik. Dari mana? Masjid Aqsa. Naiklah Nabi bersama Jibril. Fangtalaqtu ma'a Jibril. Cerita Nabi dalam hadis Bukhari. Aku naiklah bersama malaikat Jibril. Naiklah Nabi, Pak Bu, sampai langit pertama. Ngetuklah malaikat Jibril. Ngetuk pintu langit. Jadi setiap langit dalam hadis itu Pak Bu ada pintunya. Setiap pintu tu dijaga malaikat. Jibril ngetok, bukakan pintu. Bertanya malaikat penunggu langit pertama, siapa itu? Man anta? Siapa kau? Ana Jibril. Abu Jibril. Ke siapa malaikat Jibril? Man maka? Siapa yang kayak kau tu? Dijawab kayak Jibril, Muhammad. Faqad ursila. Apakah Muhammad tu sudah diutus? Kecek malaikat penunggu langit pertama. Sudah, kecek Jibril. Iko dalil Pak Bu, malaikat di langit tidak pernah tahu apa yang terjadi di bumi kecuali atas izin Allah. Yang maha tahu itu cuma Allah. Padahal Nabi tadilah 9 tahun jadi Nabi Pak. Kecek malaikat penunggu langit pertama, apakah Muhammad sudah diutus? Sudah, kecek Jibril. Maka dibukakanlah pintu langit pertama. Berjumpa Nabi di situ. Kata Nabi, aku berjumpa dengan Nabi Adam.
Maka kata Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, marhaban ibni wa nabi, selamat datang kau wahai anakku dan juga nabi. Wala ni'mal maji'a ja, ikalah sebaik-baik orang yang pernah datang ke langit kau. Itulah kecek Nabi Adam. Naik Pak Bu, langit kedua. Kenapa berjumpa Nabi Adam? Allah mempertemukan Nabi dekat Nabi Adam karena Nabi Adam manusia pertama masuk surga dulu. Nabi Adam Nabi pertama dulu. Maka dia pelajarannya apa? Diajak Nabi silaturahim. Oh, Nabi Adam senior, pelajarannya yang junior cok datangi senior. Itu pesannya tuh Pak. Naik langit kedua Pak Bu, berjumpa Nabi. Naik langit kedua sama terjadi dialog. Siapa itu? Abu Jibril. Kayak siapa kau? Kayak Muhammad. Lah diutus sudah. Bukakanlah pula pintu langit kok. Dibukakan. Maka kata Nabi, berjumpa aku di langit kedua dengan Yahya dan Isa. Kenapa Nabi Yahya, Nabi Isa? Karena Nabi kau yang dekat jarak dakwahnya ke Nabi. Nabi tidak pernah ketemu Nabi Isa di dunia. Karena habis Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah paling dekat Nabi itu Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Bapak Ibu, naik lagi ketiga, berjumpa Nabi Yusuf. Setiap naik selalu dialog malaikat Jibril kayak malaikat penunggu langit. Kenapa Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf Nabi yang paling tampan. Walaupun Nabi Muhammad pun Nabi paling tampan. Cuman kata ulama, ganteng Yusuf kayak ganteng Nabi Muhammad tuh bedanya apa? Kalau ganteng Yusuf yang memandang jadi nafsu, tapi ganteng Nabi Muhammad yang memandangnya jadi tenang hati. Maka ganteng Yusuf jadi nafsu. Maka ada disebutkan dalam Quran, ketika Yusuf keluar dari kamar, selir-selir para wanita yang nengok Yusuf keluar saking gantengnya, yang lagi ngupas-ngupas bawah, ngupas buah, tidak sadar ngiris-ngiris jari. Saking gantengnya. Kira-kira masih ada tak ibu cik? Tidak terbayang kita gantengnya Yusuf. Gantengnya Nabi itu bukan jadi nafsu yang nengok, justru menjadi tenang. Maka dikisahkan para sahabat ketika dia menemui masalah, cukup dia duduk melihat wajah Nabi, selesai masalah. Itulah gantengnya Nabi. Naik lagi ke langit keempat Pak Bu, bertemu Nabi dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa Nabi dengan Nabi Harun. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Musa. Harun dan Musa, iko bersaudara, dan ikolah umat yang paling banyak setelah umat Muhammad SAW. Dan langit ketujuh selanjutnya Pak Bu, berjumpa Nabi dengan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim bergelar bapak para nabi, Abul Anbiya. Karena Nabi Ibrahim punya dua anak. Dua-dua anaknya jadi nabi. Anaknya dua keturunannya jadi nabi kan. Satu, Ishak, keturunan nabi-nabi Bani Israel. Ismail, keturunan nabi-nabi. Termasuk sampailah garis keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupak. Maka Nabi Ibrahim mesan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku kepada umatmu wahai anakku. Maka itulah kata ulama, kenapa dalam doa tahiyat kita menyebut salawat kepada Nabi Ibrahim? Karena menjawab salamnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, di sorga itu tanahnya subur, belum ada pohonnya. Maka siapa nak dapat pohon di sorga, tanaman di sorga, bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka siapa nak dapat tanaman di sorga Pak Bu, bacalah kalimat hauqalah kau banyak-banyak. Satu kali kita baca la haula wala quwata illa billah, satu tanaman di sorga. Dua kali, dua tanaman. Makin banyak kita baca, makin banyak tanaman. La haula wala quwata illa billah. Naik lagi Nabi Pak Bu, setelah langit ketujuh, di situ namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawaf malaikat. Kalau kita tawafnya di Ka'bah, malaikat pun rupanya dalam hadis bertawaf Pak. Tawafnya di mana? Itu di Baitul Ma'mur yang Nabi sebut tiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur bertawaf tidak balik-balik. Tiap hari Pak, 70.000 tidak balik, 70.000 tidak balik, 70.000 tidak balik. Tiap hari malaikat tawaf di Baitul Ma'mur.
dalam hadis tu Pak. Sampailah Nabi naik di Sidratul Muntaha, berjumpalah, nengoklah di siko Nabi cak mana wujud Jibril yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi telah nengok wujud Jibril yang asli di Sidratul Muntaha, indah Sidratul Muntaha. Jadi malaikat Jibril tu Pak Bu nampakkan wujud asli kepada Nabi tu cuma 2 kali. Pertama ketika turun wahyu pertama ketika Nabi di Gua Hira. Yang kedua ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Selebihnya malaikat Jibril kalau nyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu berubah wujud jadi lanang, laki-laki tampan, ganteng. Entah cak mana gantengnya tak tahu. Yang jelas bukan cak kami gantengnya ya Pak. Pak, Bu. Nah, dan Nabi tahu kalau yang datang kau Jibril. Itulah Jibril nyampaikan wahyu Pak. Berubah jadi lanang tampan, kemudian dibacakanlah ayat Quran, sampaikan wahyu itu kepada Nabi, dan itulah mukjizat Nabi. Nabi tak pernah lupa Pak. Maka dalam Quran surah Al-A'la itu sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi apa itu wahyu kepadamu, dan kau tidak pernah lupa. Itu mukjizat Nabi Pak. Jadi Jibril itu kalau nyampaikan wahyu berubah jadi lanang tampan, kemudian bacakan Quran itu sekali dan Nabi tidak pernah lupa selamanya. Itu mukjizat Nabi. Beda kayak kita nak berkali-kali dibacakan Quran lupa manjang. Wajar tu Pak, kita bukan Nabi, itu masalah. Nah kemudian Bapak Ibu, berjumpalah Nabi kepada Allah. Walaupun di siko berjumpa ulama masih berbeda pendapat, entah berjumpa langsung, entah berjumpa cahaya, entah berjumpa di balik tabir. Yang jelas Nabi berjumpa dan Nabi memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Nabi muji Allah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi dan daknya selamat dewek. Nabi jawab, assalamu alayna, kami segala ya Allah selamat, wala ibadil sholih, dan seluruh hamba-hamba yang soleh selamat galo ya Allah, jangan aku. Kemudian Bapak Ibu, perintah Allah kepada Nabi apa? Salat. Berapa waktu? Di situ diperintahkan dalam hadis Bukhari 50 waktu Pak. Diterima Nabi, diterima. Balik Nabi Pak Bu nak sampaikan itu kepada para sahabat. Sampai Nabi di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, no comment Nabi Ibrahim. Langit ke-6 berjumpalah Nabi Musa, di sekolah terjadi dialog. Apa yang Allah perintahkan kepadamu di atas? Kecek Nabi Muhammad, Allah perintahkan ku salat 50 waktu. Apa perintah Nabi Musa? Irji, balik kau ke atas. Tidak sanggup umatku yang kue aja kecek Nabi Musa 50 waktu mana sanggup, karena memang umat yang paling kuat umat Nabi Musa Pak. Nabi yang paling kuat pun Nabi Musa. Maka mukjizat Nabi Musa sekali tinju orang mati Pak. Itu mukjizat Nabi Musa tu. Maka kecek Nabi Musa, umatku yang kue aja tidak sanggup, balik kau minta diringankan kepada Allah. Diterima saran Nabi Musa tu Pak. Kenapa? Bagaimanapun Nabi Musa senior. Apa pesannya? Oh junior, kalau senior ngasih saran, terima saran senior. Nah, itu pesannya tuh Pak. Naiklah Nabi Pak Bu minta keringanan. Di sekolah terjadi Bapak Ibu, orang kan mengkritik. Ngapa pula bertele-tele perintah solat? Dari 50 waktu sampai kelak tinggal 5. Ngapa tidak langsung 5 aja Allah perintahkan? Kan selesai urusan. Iko bertele-tele kecil orang yang mengkritik kisah Mi'raj. Apa pesan di situ Pak Bu? Oh pesannya, berapa kali pun kita minta kepada Allah, maka berapa kali juga Allah akan kabulkan permintaan itu. Dari 50 berkuranglah 40, diminta lagi berkurang 30, minta lagi kurangnya 20, 10 sampai 5. Berkali-kali Nabi naik minta keringanan, berkali itu pula Allah kabulkan. Oh pelajarannya, nak berapa banyak kita minta kepada Allah, berapa kali juga berapa banyak pun Allah akan kabulkan. Itu pesannya.
Ya Pak. Ya Bu. Nah. Lah tinggal 5 Pak. Tinggal 5 waktu. Masih Nabi Musa ngecek balik. Tidak sanggup umatmu wahai Nabi. Apa kecek Nabi? Aku malu kalau nak balik lagi. Jadilah 5. Apa pesan di siko? Tidak segala saran senior tu harus dikerjakan kayak junior tu maksudnya tu Pak. Kalau kekira tidak sesuai, tidak usah dikerjakan saran senior. Itu maksud pesannya. Aku malu kecek Nabi. Jadilah 5. Tapi kecek dari Musa, tidak sanggup umat kau wahai Nabi. Tapi kau dipikir-pikir, ada betulnya kecek Nabi Musa kau Pak. Banyak kita yang tidak sanggup 5 waktu. Betul Pak Bu? Betul. Tapi kalau yang hadir isi, kau sanggup kalau 5 waktu dapat. Maka hasilnya apa Pak Bu? Salat kita hari ke 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Tapi walaupun 5 waktu pahalanya dijamin Nabi sama dengan salat yang pertama kali Allah perintahkan 50 waktu. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka satu kebaikan dikalikan 10. Salat kita memang 5 waktu, tapi 5 kali 10 sama kayak 50 waktu. Bayangkan Pak, seandainya Nabi Muhammad tidak menerima saran Nabi Musa, Nabi tidak minta keringanan kepada Allah salat 50 waktu, maka bisa dipastikan salat kita sampai hari ke pasti masih 50 waktu. Tapi itulah tadi saran senior. Itulah tadi Nabi menerima saran. Dan itulah pula Allah meringankan. Tidak terbayang kita Pak Bu kalau solat ke 50 waktu. Oh, kalau 50 waktu berarti bagi 24 jam sehari semalam, berapa kali kita solat ke Pak Bu setiap waktu? Hampir tiap setengah jam solat. Mana pacak kita Isra Mi'raj malam iko? Ya dapat. Kalau solat ke 50 waktu, nak kerja tidak pacak, ibu nak masak tidak sanggup. Jangankan nak masak, nak berbedak aja tidak jadi. Baru nak berbedak lah azan. Baru nak berbedak lah azan. Kalau solat tu 50 waktu. Maka solat 5 waktu kita hari ko sama dekat 50 waktu pahalanya. Apa pesan ke Pak? Ternyata solat ko langsung Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah solat. Hikmah terbesar Isra Mi'raj ada pesan ke Pak. Ketika perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, seluruh perintah selain solat, itu Nabi menerimanya di bumi. Kalau ada di Makkah, di Madinah, lewat perantara malaikat Jibril. Tapi cuma solat satu-satunya perintah yang Nabi dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima perintah. Diterimanya bukan di bumi, tapi di langit tertinggi, di Sidratul Muntaha, langsung dipanggil oleh Allah. Apa pesannya? Betapa tingginya derajat solat itu. Haji Pak, wajib haji itu. Tapi kalau tidak mampu, gugur wajib. Puasa, wajib puasa. Tapi kalau tidak mampu puasa, boleh tidak puasa. Sakit, boleh tidak puasa Pak Bu? Boleh, ganti kelak kalau dah sehat. Musafir, boleh tidak puasa Pak Bu? Boleh, ganti kelak kalau dah sampai. Tidak sanggup dia puasa, boleh tidak puasa, bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Zakat wajib, tapi tidak memenuhi syarat wajib zakat, tidak jadi wajib zakat, tidak usah bayar zakat, bahkan dikasih zakat. Tapi solat Pak, solat sakit masih wajib tidak solat Pak Bu? Musafir masih wajib tidak solat Pak Bu? Masih. Sakit wajib salat, cuman memang cara ngerjokan jadi ringankan. Tidak pacak tegak duduk, tidak pacak duduk telentang, tidak pacak telentang isyarat, tidak pacak juga dalam hati. Tapi salatnya wajib, caranya diberi keringanan. Musafir wajib salat, wajib, cuman caranya diberi keringanan. Bolehnya jamak, bolehnya jamak kosor, bolehnya kosor aja, tapi salatnya wajib, caranya diberi keringanan. Itulah anehnya solat itu Pak. Maka itu Bapak Ibu, itulah kenapa maknanya solat itu langsung Nabi dipanggil oleh Allah. Ada pesan, itulah solat paling tinggi derajat perintah dibanding perintah lain.
Maka Nabi perintahkan kepada kita, Pak Bu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka apa hikmah peringatan Isra Mi'raj? Ayo kita kembalikan salat kita sebagaimana Nabi perintahkan. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaannya Pak Abu, bagaimana Nabi salat? Setidaknya 3 sifat salat Nabi yang harus kita contoh. Ikulah hikmah Isra Mi'raj. 1, Nabi salatnya awal waktu. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin afdal? Rasul, amal apa yang paling utama? Apa kata Nabi? As-salatu li waqtiha, salat di awal waktunya. Summa ai, kemudian apa Rasul? Birrul walidain, kau berbakti ke orang tua. Summa ai, kemudian apa Rasul? Jihad fi sabilillah, perang ke jihad. Maka apa amal yang paling Allah cinta? Apa amal yang paling utama? Salat awal waktu nomor pertama, Pak. Baru berbakti ke orang tua nomor 2, baru jihad nomor 3. Bayangkan Pak. Maka sifat salat Nabi, 1 awal waktu, 2 di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Kecek Nabi itu, Pak. Siapa tetangga masjid, Pak Bu? Yang mendengar suara muazzin ke rumahnya, itulah tetangga masjid. Datang Bapak Ibu sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum. Maaf, orangnya buta, Pak. Rasul, ngapa kata Nabi? Ambo kan buta. Terus tidak ada yang nuntun ambo dari rumah ke masjid. Boleh tak Rasul aku sholatnya di rumah? Boleh kata Nabi. Tetapi ketika Abdullah bin Umi Maktum nak balik kau Pak Bu, dipanggil ke Nabi Ta'ala, siko dulu. Hal sami'tan nida, apakah kau terdengar suara azan ke rumah? Sami'tuhu ya Rasul, aku dengar Rasul. Apa kata Nabi? Fal'an fajib. Oh kalau macam itu kau jawab azan tu, pergi ke masjid, Pak. Buta, tidak ada yang nuntun, dengar azan, dengar Rasul, pergi ke masjid. Hari itu kita tidak buta, dan hari itu kita tidak perlu dituntun ke masjid. Kalau yang buta aja disuruh Nabi ke masjid, masa kita yang tidak buta tidak ke masjid? Ya tak Pak? Apa nak nunggu? Maka itulah yang nak kita contoh kau Pak. Kan kecek Nabi tadi, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi salatnya cak mana? Cak mana? Cak mana? Awal waktu. Yang kedua di masjid. Yang ketiga berjamaah. Salatul jamaati tafdalu bi salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah dibanding sendirian keutamaannya 27 derajat kata Nabi. Mahyal darajat, apa yang maksud dengan derajat? Sahabat nanya ke Nabi, ma bainas samai wal ard. Yang dimaksud derajat jarak antara langit dan bumi. Maka sekali berjamaah Pak Bu, pahalanya sejauh perjalanan langit ke bumi kalikan 27 kali. Itulah pahala berjamaah. Maka ketinggalan kita berjamaah Pak, tidak akan pernah bisa mengejar pahala orang yang selalu jaga sholatnya berjamaah. Ya Allah Pak Bu, nah maka Nabi jamin, man hafal salawatil khamsi, siapa yang jaga salatnya yang 5, jaga aja Pak Bu salat 5. Apa Nabi jamin? 5. Satu aja kita bahas, yurfau anhu daikul aisy. Allah angkat kesusahan hidup kita Pak. Allah angkat kesusahan hidup kita di dunia. Berarti Bapak Ibu ada hubungannya susahnya kita hari ini di dunia dengan salat. Maka siapa yang punya masalah ke salat, maka akan banyak masalah dalam hidup. Nabi angkat, Nabi kecek, diangkat kesusahan hidupnya. Maka kalau hari kau ngapa hidup kita masih susah, apa yang kita perbaiki? Salat Pak. Mungkin kita segala kalau salat. Pertanyaannya, sudahkah kita salat sebagaimana Nabi perintahkan? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Mungkin kita lah salat tapi tidak awal waktu. Mungkinlah awal waktu tapi tidak di masjid. Mungkinlah di masjid tapi tidak berjamaah. Ya dak Pak? Ya dak Bu? Jadilah nampaknya lah ngangguk-ngangguk palak banyak orang Bapak. Ngangguk palak itu ada 2 macam Pak. Kalau ngangguk sekali, yo arti yo setuju, sepakat, sependapat. Kalau sekalinya ngangguk. Tapi kalau berulang-ulang kalinya ngangguk, artinya jadilah Wan, jadilah besok nak kerja. Iya kan Pak? Ayo kan, nah itu.
biar tidak ada dusta di antara kita tuh. Demikian Bapak Ibu, kesimpulan, yuk memperbaiki hidup kita, cukup memperbaiki sholat kita. Itu aja Pak. Sholat tinggi peningkatan derajatnya sampai Nabi dipanggil oleh Allah. Pesannya betapa pentingnya sholat itu sampai Allah panggil Nabi. Betapa pentingnya sholat dalam kehidupan. Sholat itu Bapak Ibu menjadi sebab selamat di dunia, selamat di barzah, selamat di mahsyar, selamat di sirat, jaminannya masuk surga. Cuman jago sholat rupanya Pak Bu. Maka sholat mi'rajnya orang beriman. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah rahmati perkumpulan ini. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rumah tangga kita, berkahi usaha kita, berkah kota kita, provinsi kita, negara kita, dijauhkan kita dari balak, mara bahaya, bencana, musibah, penyakit, kezaliman setan, jin dan manusia. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikumul balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fima jama'tana wa barik lana fima faddaltana wa barik lana fima wahabtana wa barik lana fima razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minhu mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح